Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gue Dedi Bedol. Di video kali ini gue masih berada di Pesona Kauripan 9. Dan di video kali ini gue akan bahas tentang 5 syarat pokok ketentuan di saat teman-teman ingin KPR subsidi. Di episode sebelumnya itu kan sudah kita bahas tuh tentang BI checking. Jadi bukan cuma BI checking aja di saat teman-teman ingin KPR subsidi. Nah, di video kali ini gue akan bahas 5 syarat ketentuan pokok untuk teman-teman bisa ambil KPR subsidi. Pokoknya panteng terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Ya, oke teman-teman. Jadi di sini ada 5 syarat ketentuan pokok di saat teman-teman ingin KPR subsidi. Yang tadi gue bilang, kan kemarin BI checking udah tuh. Ya, BI checking udah. Jadi selain BI checking itu yang pertama, teman-teman belum pernah KPR. Tuh, belum pernah kredit rumah. Yang kedua usianya dari 21 sampai dengan 45. Terus yang ketiga, kemarin kan BI checking udah kita bahas tuh. Ya, BI checking udah kita bahas. Nah, yang berikutnya berarti data diri dan data kerja. Gitu. Nah, di sini ada data diri nih. Jadi data diri itu pastilah semua orang pasti punya namanya data diri. Itu ada KTP, NPWP, terus kartu BPJS Kesehatan, terus kartu keluarga. Nah, itu untuk yang single tuh. Kalau yang sudah menikah berarti tambahin satu lagi, surat nikah tuh. Berarti KTP-nya suami istri, NPWP pemohonnya, kartu BPJS pemohon, kartu keluarga, dan surat nikah gitu. Nah, untuk yang sudah menikah. Terus gimana kalau yang sudah pernah menikah, cuma sekarang gagal lah ibaratnya. Apakah cerai hidup, apakah cerai mati, kan gitu kan ada nih. Ada yang cerai hidup, ada yang cerai mati. Kalau yang cerai hidup berarti harus ada akte cerainya. Gitu. Jadi KTP, NPWP, kartu BPJS Kesehatan, kartu keluarga, dan akte cerai. Dan kartu kakaknya ini sudah update Dukcapil. Berarti untuk yang statusnya janda ataupun duda, nah itu harus ada akte cerainya. Kalau belum ada berarti BI checkingnya masih nyatu tuh sama mantannya gitu. Apakah mantan istrinya, apakah mantan suaminya. Kalau belum diupdate berarti masih nyatu. Tapi kalau sudah ada akte cerainya, kartu keluarga sudah update, ya sudah pisah, dan sudah ada akte cerainya, nah itu bisa tuh. Jadi BI checkingnya nggak nyatu sama mantannya. Nah, terus untuk yang cerai mati gimana? Kan ada juga ya cerai hidup dan ada juga cerai mati. Nah, makanya nanti berarti lampirkan tuh surat kematiannya. Surat kematiannya sama aktenya juga, bukan akte, kartu keluarganya juga harus sudah update juga tuh. Jadi biar BI checkingnya sendiri. Takutnya gini, suaminya misalkan yang sudah meninggal ini BI checkingnya nggak bagus nih. Nah, ini istrinya bagus, cuma yang mau ngambil sekarang istrinya nih. Nah, jadi biar BI checkingnya ini sudah nggak nyatu sama istrinya, kan ini sudah meninggal atau sudah cerai, mau nggak mau itu harus ada surat kematian kalau memang pasangannya meninggal. Dan harus ada akte cerai kalau memang cerainya cerai hidup. Nah, itu jadi untuk data diri. Jadi bisa untuk yang statusnya single parent ataupun yang duda itu bisa. Nah, itu untuk data diri tuh. Jadi kalau untuk masalah data diri bisa diproses kok, nggak lama, tinggal ke kelurahan, tinggal kecamatan sama update Dukcapil. Nah, itu untuk data dirinya juga harus bagus. Terus yang berikutnya, yang kelima nih. Yang kelima itu data kerja. Nah, dibilang data kerja itu kan kadang-kadang ada yang kerja di perusahaan, ada yang juga yang usaha, kan gitu. Yang penting data kerja. Nah, kalau untuk teman-teman yang bekerjanya di perusahaan, berarti untuk karyawan tetap. Kalau perusahaan gini, ada PT, ya, ada PT, CV, koperasi, yayasan, itu ya pokoknya nggak ada badan hukumnya. Nah, itu perusahaan namanya. Jadi untuk karyawan tetap minimal masa kerjanya 1 tahun dan karyawan kontrak minimal 2 tahun. Itu untuk yang bekerja di perusahaan. Kalau untuk teman-teman yang usaha, berarti teman-teman ada tempatnya, ada tokonya nih. Untuk yang wirausaha ada tokonya. Misalkan toko sembako ataupun toko pakaian. Yang penting tokonya itu bukan di jalur hijau lah, yang sewaktu-waktu akan digusur nih di depan kantor orang, terusnya di sini nanti bongkar pasang atau seperti apa. Karena kan ada juga tuh yang warung di pinggir jalan yang takutnya sewaktu-waktu akan digusur. Cuma kalau misalkan sewa tempatnya adanya di tanah hak milik seseorang, kita sewa, dia ada suratnya, legalitasnya, itu bisa. Jadi pengganti surat keterangan kerja itu pakai SKU,
dan pengganti slip gaji pakai rincian dagang selama 6 bulan terakhir gitu. Tetap BCK juga harus bagus. Jadi data kerja pengaruh banget. Nanti misalkan data kerja bagus, BCK-nya bagus, data kerjanya bagus, belum pernah KPR, usia juga 21 sampai dengan 45. Nah itu udah pasti punya rumah lah untuk teman-teman yang ingin KPR subsidi. Nah mungkin itu aja bro yang bisa gue sampaikan. Untuk informasi lebih lanjutnya boleh teman-teman konsultasi aja ke gue. Untuk pemesanan unitnya di 0856733163. Paling nggak teman-teman paham dulu tentang persyaratannya. Dan itu aja mungkin informasi yang bisa gue berikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Salam dari gue Dedi Bedol, salam dari Hilman, salam dari Pesona Khoripan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.